Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya. Video kali ini kita akan membahas uji beda pay rate sampel t-test. Kita lihat dulu pengertian sampel pay rate t-test. Uji pay rate sampel t-test adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua min dari dua sampel yang berpasangan, atau dengan ringkasnya uji beda. Untuk melakukan uji pay rate sampel t-test, data yang digunakan harus berdistribusi normal. Biasanya uji yang dilakukan untuk pay rate sampel t-test adalah uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi artinya sebelum Anda menguji dengan memakai sampel pay rate t-test, itu harus melakukan uji Shapiro-Wilk dan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi video saya sebelumnya sudah membahas tentang uji Shapiro-Wilk. Adapun aturan main dari sampel pay rate t-test. Jadi yang pertama, nilai signifikansi bila kecil dari 0,05 maka dapat diartikan terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir, atau mungkin variabel sebelum tes dan sesudah tes, atau dengan istilah pre-test dan post-test. Kemudian sebaliknya, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Itu adalah prinsip yang dipakai dalam sampel pay rate t-test. Berarti sekarang kita siapkan data. Ini adalah data hasil survei. Ada mata kuliah akuntansi syariah dan mata kuliah SPSS. Ini adalah hasil pretest. Jadi hasil sebelum mahasiswa mengikuti kuliah, diadakan dulu pretest. Ini adalah skornya. Jadi ada 25 mahasiswa, dia dapat 55, 60 dan seterusnya. Ini adalah skor mahasiswa setelah melakukan perkuliahan. Jadi kita lihat ada nggak perbedaan nilai mahasiswa sebelum kuliah dan sesudah kuliah. Ini kita lakukan untuk mata kuliah yang berbeda. Yang satu mata kuliah akuntansi syariah, yang kedua adalah akuntansi mata kuliah SPSS. Ini data yang kita peroleh. Kemudian kita juga siapkan lembaran SPSS. Ini adalah lembaran kosong SPSS. Untuk lebih praktisnya, Anda akan siap pandu bagaimana melakukan olah data dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Ya, jadi ini langkah pertama. Kita akan memberikan nama kolom dulu. Jadi nama kolom ini kebetulan sudah saya isi nama kolomnya. Anda tinggal klik variable view. Dari variable view ini silakan Anda ketik nama dari kolom yang kita inginkan. Yang pertama adalah pre-test AKIS, yang kedua post-test AKIS, kemudian yang ketiga pre-test SPSS, dan yang keempat adalah pre-test post-test SPSS. Kemudian yang untuk labelnya Anda beri nama di sini pre-test mata kuliah AKIS. Kemudian ini adalah post-test mata kuliah AKIS. Kemudian yang ketiga adalah pretest mata kuliah SPSS. Dan yang terakhir
post-test mata kuliah SPSS. Ini adalah kita memberi nama terhadap judul kolom lembaran SPSS. Kemudian langkah berikutnya kita akan menginput data. Jadi menginput data, tinggal Anda pilih data view, Anda klik. Ini kebetulan datanya sudah saya input dengan cara mengcopy dari data Excel. Ini data Excel awalnya adalah di sini. Dia yang kita copy di sini adalah nilainya saja. Jadi mulai dari 55 ini kita copy, sorot. Ini data yang sudah saya copy. Setelah Anda copy, berarti ini data sudah siap untuk diolah. Jadi Anda perhatikan baik-baik langkah-langkah dalam pengolahan datanya. Langkah yang pertama Anda klik analyze. Jadi Anda klik analyze, Anda pilih comparement. Kemudian Anda pilih yang namanya pay rate sample t-test. Anda klik. Ini kebetulan datanya sudah saya olah tadi. Ini kalau Anda mungkin ininya masih di luar, posisinya begini. Sekarang tinggal dimasukkan dengan cara mengklik. Anda klik, kemudian tarik ke bawah, klik lagi, pindah ke bawah, klik lagi, dan yang terakhir. Ini setelah itu langkah berikutnya tinggal Anda pilih OK. Ini muncullah hasilnya ya. Jadi yang kita perlukan di sini ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel pay rate sampel statistik. Jadi tabel ini hanya memberikan gambaran deskripsi, ya, deskripsi data yang kita olah. Sebagai contoh, prestasi mata kuliah AKIS, nilai rata-ratanya 69,8 ya. Dengan jumlah data 25, standar deviasinya 10,65364 dengan standar error 2,13073. Nah, ini deskripsi data ya. Silakan Anda lanjutkan deskripsi untuk post-test, pre-test, dan post-test untuk mata kuliah SPSS dan AKIS ya. Kemudian langkah yang kedua, pay rate sample correlation. Ini untuk menentukan korelasinya ya. Jadi korelasi. Kemudian yang terakhir untuk melakukan uji hipotesisnya ya, di pay rate sample t-test. Jadi 3 tabel ini yang kita butuhkan atau hasil olahan datanya. Agar lebih dapat mudah dimengerti, di sini saya sudah pindahkan dalam bentuk PowerPoint, jadi sehingga Anda mudah untuk memahami. Ini adalah yang pertama, jadi deskripsi data. Ya. Jadi per 1, ini untuk AKIS. Jadi adalah prestasi mahasiswa mata kuliah akuntansi syariah sebelum tes. Jadi memperoleh nilai rata-rata 69,8. Ini 69,8. Jumlah mahasiswa, ini ada kesalahan ketik. Jumlah mahasiswa 25 orang, standar deviasinya 10,65364 dan standar errornya 2,13073. Kemudian hasil prestasi mata kuliah akuntansi setelah tes. Berarti ini yang setelah tes memperoleh nilai rata-rata adalah 76,8. Di 76,8 jumlah mahasiswanya adalah 25 orang, standar deviasinya 9,98,749. Nah, ini standar deviasinya. Kemudian standar errornya 1,99750. Jadi dengan demikian berdasarkan uraian di atas terbukti ada peningkatan
atau kenaikan nilai rata-rata mahasiswa akuntansi syariah sebelum tes dengan sesudah tes. Ya, ini maksudnya ada peningkatan sebelum tes menuju post tes. Ya. Untuk pembahasan untuk mata kuliah SPSS itu sama dengan yang di atas, silakan Anda deskripsikan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menginterpretasikan tabel Peirce Sample Correlation. Di dalam Peirce Sample Correlation itu adalah output untuk menentukan hubungan antara nilai pretest dengan post-test mata kuliah akuntansi syariah. Jadi berdasarkan hasil uji Peirce Sample Test, di mana prestasi mahasiswa mata kuliah akuntansi syariah terdapat hubungan yang signifikan antar nilai pretest dengan nilai post-test. Jadi hal ini dapat dibuktikan karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi ini nilainya 0,000. Jadi dengan demikian dikatakan terdapat korelasi yang signifikan. Ini adalah tingkat korelasinya 73,8%. Untuk kelas SPSS juga begitu. Ya. Ini Peirce Sample Correlation adalah output yang ini. Ada prestasinya dapat kita lihat di sini nilainya 0,02. Ya. Jadi 0,02 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan di mana tingkat korelasinya adalah 57,9. Jadi ini kita baca 0,579 atau 57,9%. Ya. Kemudian yang terakhir untuk uji hipotesanya kita lihat dari tabel Peirce Sample Test. Jadi berdasarkan output SPSS pada tabel Peirce Sample Test mata kuliah AKIS, ya, nilai signifikansi 0,00. Ya, ini 0,00 signifikansinya. Artinya kecil dari 0,05, artinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pretest awal dengan variabel post-test atau akhir. Nah, ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing kelompok atau variabel. Untuk yang kedua juga sama, hasilnya juga 0,000. Ya, jadi artinya untuk kelas SPSS juga terdapat hubungan, ya, berdasarkan output SPSS pada tabel Peirce Sample Test mata kuliah SPSS, nilai signifikansinya 0,00. Ini kita ambil dari sini. Ya, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Dia artinya terdapat hubungan, ya, pengaruh yang signifikan antara variabel pretest atau awal dengan variabel post-test atau akhir. Jadi ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan perlakuan, ya, sebelum dan sesudah dari masing-masing kelompok. Ya, demikianlah penjelasan dari uji Peirce Sample Test. Jadi ini biasanya nanti uji eksperimen, ya, eksperimen ya, mungkin perbedaan mata kuliah, bisa perbedaan dari kelas dan seterusnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.